Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut histeris oleh warga desa Rumengkor yang ingin bersuah foto. Selain memantau kondisi masyarakat, Wapres Gibran meninjau langsung kerusakan serius di Gereja Katolik Bunda Hati Kudus dan meminta pihak gereja untuk segera mengajukan laporan perbaikan agar aktivitas ibadah umat kembali normal. Antusiasme warga desa Rumengkor, Kecamatan Tombulu, pecah saat menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Meski dalam suasana pasca gempa, kehadiran Wapres menjadi penyemangat bagi warga yang rela berdesakan demi sekedar bersuah foto dan bersalaman. Tujuan utama kunjungan Wapres adalah untuk melihat langsung kondisi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Rumengkor yang mengalami kerusakan cukup berat. Di dalam gedung gereja, Wapres mengamati secara detail bagian atap dan sambungan bangunan yang hancur akibat guncangan gempa magnitudo 7,6. Didampingi pastor paroki setempat, Wapres Gibran menanyakan rincian kerusakan dan estimasi perbaikan. Pihak gereja melaporkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada plafon, namun juga merusak instalasi listrik yang beresiko memicu kebakaran jika tidak segera ditangani. Pak Wapres, Pak Gibran nanya tentang kerusakan-kerusakan yang ada di dalam gereja. Terus saya berikan laporan atau informasi bahwa yang kerusakan yang terjadi itu lebih banyak ke plafon yang ambruk, ya, dan itu ambruk total di dalam. Mungkin saudara bisa lihat tadi di dalam gereja, lantas di bagian atas gereja ini juga sambungan-sambungan yang ada itu kayaknya retak berat, ya, dan ini harus dibongkar secara total. Itu yang diinformasikan tadi. Lantas Pak Wapres juga minta supaya berikan laporan. Wapres menginstruksikan agar proses administrasi dipercepat. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memulihkan kembali sarana ibadah yang terdampak bencana agar aspek spiritual dan keamanan warga tetap terjaga. Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.